Halo sahabat diabetes, kembali lagi bersama saya Dr. Amel di Pojok Diabetes. Nah, Pojok Diabetes kali ini kita akan bahas mengenai hubungan antara diabetes dengan infeksi. Karena ternyata penyandang diabetes itu lebih mudah dan beresiko loh terkena infeksi. Nah, bersama saya sudah ada Dr. Abe Wardoyo, spesialis penyakit dalam yang akan membahas mengenai diabetes dan infeksi. Ya, halo dokter. Halo Amel. Apa kabar dok? Baik. Sibuk ya dokter? Ya begitulah setiap hari. Ya, terima kasih sudah menyempatkannya ya dok. Halo sahabat diabetes semuanya. Nah dok, infeksi itu sebenarnya apa sih dok? Lalu kenapa penyandang diabetes itu lebih mudah dan beresiko terkena infeksi? Jadi istilah infeksi itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini kemasukan kuman atau bibit penyakit yang bersifat patogen, artinya yang bisa membuat kita sakit. Sebetulnya setiap hari kita kemasukan kuman, akan tetapi kita bisa melawannya karena sakit atau tidaknya seseorang itu tergantung dari bibit penyakit yang masuk atau kuman yang masuk, bisa berupa bakteri, virus atau jamur, dan juga tergantung dari daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kuman yang masuk itu bisa kita sirnakan. Demikian yang dimaksud dengan infeksi. Pada penyandang diabetes itu lebih mudah terkena infeksi apabila gula darahnya itu tinggi. Karena kita tahu apabila gula darah seseorang itu tinggi, maka akan membuat sel darah putih, yaitu salah satu dari sistem kekebalan tubuh kita, itu kerjanya tidak efektif. Seperti kita ketahui, sel darah putih itu bekerja untuk melawan dan memusnahkan kuman-kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Di samping itu, apabila diabetes berkomplikasi, itu membuat infeksi itu lebih mudah terjadi. Misalnya pada penyandang diabetes yang sudah mengalami komplikasi pada syaraf, yaitu yang kita namakan neuropati diabetik, di mana menjadikan kantong kemih kita itu tidak berespon dengan baik, maka penyandang diabetes tidak menyadari bahwa dia harusnya mengosongkan kantong kemih. Nah, kantong kemih yang tidak dibuang air kemihnya akan memudahkan terjadinya infeksi pada kantong kemih. Demikian juga diabetes yang mengalami neuropati atau gangguan saraf, apabila ada luka kecil, dia tidak merasakan bahwa ada luka karena hilang rasa nyerinya, maka tidak menyadari. Sehingga kuman menjadi masuk, lebih mudah masuk, kemudian terjadilah infeksi yang meluas dan banyak pada diabetes tersebut. Demikian. Lalu dok, pada diabetes itu biasanya infeksi terjadi di mana saja ya dok? Sebetulnya infeksi bisa terjadi dimanapun saja, misalnya pada tenggorokan atau saluran napas bagian atas, juga pada gusi kita, juga pada saluran napas, bisa pada saluran pencernaan, pada saluran kemih, juga pada misalnya pada wanita pada alat kelamin atau pada vagina. Tetapi yang cukup sering biasanya adalah di kulit, kemudian di paru atau saluran napas, dan juga pada saluran kemih. Itu yang cukup sering. Demikian. Jadi banyak juga ya dok yang bisa terkena infeksi. Lalu dok, gejala infeksi itu apa saja ya dok? Apakah ada bedanya dok antara penyandang diabetes dengan non-diabetes apabila terkena infeksi? Sebetulnya tidak ada perbandingan atau perbedaan yang signifikan. Jadi gejala daripada infeksi itu dibagi dua, gejala umum dan gejala lokal. Gejala umum biasanya adalah demam, menggigil, lesu, sakit kepala, nafsu makan menurun. Sedangkan gejala lokal tergantung dari di mana infeksi itu terjadi. Misalnya kalau terjadi pada saluran napas bagian atas, ada nyeri untuk menelan, kemudian pilek, hidung tersumbat. Sedangkan pada paru-paru biasanya terjadi batuk, baik itu batuk kering maupun batuk berdahak. Pada saluran pencernaan biasanya terjadi mual, muntah atau diare. Sedangkan infeksi pada saluran kencing bisa terjadi anyang-anyang sampai demam tinggi.
Sedangkan pada kulit biasanya terjadi kulit itu kemerahan, kemudian bernanah dan yang lain-lain. Demikian. Lalu dok, apa yang harus dilakukan para diabetisi apabila terkena gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan? Apa saja penanganannya dok? Jadi yang utama adalah satu, kita harus menjaga gula darah kita sebaik mungkin, baik dengan diet, olahraga maupun obat. Kemudian yang kedua, kita menjaga agar supaya tubuh kita itu jangan sampai terinfeksi. Misalnya, untuk infeksi pada mulut, kita mesti rajin-rajin membersihkan rongga mulut, kemudian memeriksakan secara teratur kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian untuk mencegah infeksi saluran kemih, kita harus rajin-rajin minum yang cukup serta jangan menahan air kemih. Untuk infeksi saluran napas, bagi mereka yang diabetes yang merokok, tentunya stop merokok. Karena merokok itu memudahkan terjadinya infeksi, baik pada saluran napas bagian atas maupun pada paru. Yang lainnya lagi, kebersihan pada kulit. Kita harus menjaga kulit kita agar supaya tetap lembab, tidak kering, kemudian menjaga supaya luka sekecil apapun kita sadari secara dini. Kemudian hal-hal yang lain yang penting juga adalah vaksinasi atau imunisasi. Karena terbukti imunisasi terhadap influenza serta pneumonia pada diabetes bisa mengurangi angka terjadinya pneumonia atau infeksi saluran napas. Demikian. Baik dok, berarti lagi-lagi ya dok, kalau kadar gula darah yang tinggi itu bisa menimbulkan berbagai masalah ya dok. Salah satunya yaitu infeksi ini. Jadi kita harus memang mengontrol kadar gula darah kita ya dok. Nah sahabat diabetes, bagaimana? Sudah jelaskan sekarang kalau kadar gula darah yang tinggi bisa menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah infeksi. Nah, jangan lupa untuk selalu kendalikan kadar gula darah Anda dengan pola hidup sehat, minum obat teratur, dan juga kontrol kesehatan Anda ke dokter. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Pojok Diabetes selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.